Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Firta Ananda dari kelas 35. Di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi dan perusahaan. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif. Apabila dilakukan terus-menerus, yaitu bisa mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian perusahaan. Menurut Suketjo mengatakan bahwa perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang pendirinya toko rote tersebut. Yang pertama, pada tahun 2006, toko rote tersebut bernama Kampung Kukis. Tepat pada tahun 2015, pada tanggal 8 Januari, toko rote tersebut resmi bernama Toko Rote Bakery. Pada tahun 2016, toko rote tersebut sempat mengalami kesulitan. Namun berkat kekreatifan Bapak Syafrizal Abdul Rashid selaku pendiri toko tersebut, beliau melakukan perombakan sistem dan manajemen secara total. Itu hingga akhirnya toko rote tersebut mengalami peningkatan, yaitu yang pada sebelumnya mempunyai 2 outlet, hingga sekarang sudah memiliki 16 outlet. Tentang visi, misi, dan tujuan toko rote bakery tersebut. Yang pertama yaitu visi, terwujudnya umat Islam yang berdaya melalui pelayanan dan perberdayaan yang berbasis pada sistem berkeadilan. Yang kedua yaitu misinya. Misinya adalah menyalurkan dana sosial untuk program kemanusiaan, meringankan penderitaan atau kesulitan bagi penerima manfaat yang sangat patut menerima, serta dapat menghasilkan dampak yang besar untuk tercapainya perbaikan akhlak umat Islam pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Yang terakhir itu adalah tujuan. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, menjadi lembaga rujukan di tingkat nasional dan global dalam program kemanusiaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama perkenalkan, saya Ade Karit Kustiani Lase. Saya dari kelas 35 VIA dengan NIM 19201120. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan organisasi toko rote bakery. Dan dalam pembahasan kali ini saya akan membahas pada bagian struktur dan strategi organisasi toko rote bakery. Adapun struktur yang sudah dibentuk yang terdiri dari pemilik, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, pemilik. Pemilik ialah pemimpin tertinggi karena ia merupakan orang yang membentuk toko rote bakery, yakni Bapak Syafrizal Abdul Rashid. Ia bertugas memberikan kebijakan baru terhadap toko rote bakery, menentukan tujuan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, mengangkat dan memberhentikan para bawahan, serta memberikan upah kepada para bawahan hasil proses kerja mereka. Yang kedua, bagian keuangan. Bagian keuangan ini lebih berpusat kepada
keuangan perusahaan yang bertugas dalam mengarsip administrasi keuangan, mendata pembiayaan baik pemasukan maupun pengeluaran. Ketiga, bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini bertugas dalam menjualkan hasil produksi, mengawasi dan mengendalikan kondisi area pasar, membentuk area pasar baru, dan membuat anggaran distribusi. Keempat, bagian produksi. Bagian produksi ini bertugas dalam pengawasan dan mengkoordinir pemproduksian dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Dan yang kelima, terakhir, karyawan. Karyawan bertugas untuk memproduksi dan menciptakan bahan mentah menjadi bahan produksi, yaitu roti. Adapun strategi-strategi yang sudah diterapkan dalam toko Roti Bakri dari awal pembentukan hingga pada saat ini, saya akan menjelaskannya. Pada tahun 2006, pada saat itu toko Roti Bakri masih bernama Kampung Cukis, di mana proses penjualannya masih menerapkan penjualan warung dari warung ke warung. Dan pada saat itu masih memproduksi satu produk, yaitu donat. Tahun 2015, Kampung Cukis diresmikan menjadi toko Roti Bakri. Namun, pada awal tahun 2016, terjadi masa-masa sulit. Namun, berkat keuletan Bapak Syafriza Abdul Rashid yang mengeluarkan dan mengangkat tema "Ada kebaikan di setiap gigitan", maka menghasilkan hal yang luar biasa di tahun 2017 dan sampai 2018. Tidak hanya itu, Bapak Syafriza Rashid merombak proses, strategi, dan sistem manajemen, sehingga menghasilkan penambahan jumlah outlet dari hanya 2 outlet menjadi 16 outlet. Dan pada saat ini sudah membuka banyak cabang-cabang baru, baik di Pekanbaru maupun di Medan. Dan dalam strateginya ini membentuk karakter para karyawan dan para bawahannya, yaitu pertama, komponi spiritual, di mana lebih mengedepankan keagamaan Islami. Kedua, Life Academy, di mana mengedepankan akademisi para karyawan. Baiklah, saya akhiri presentasi saya pada saat ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octaviani Delindra dari kelas 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan toko Roti Bakri, pengaruh lingkungan luar toko bakery, dan pengaruh lingkungan dalam toko bakery. Pengaruh lingkungan luar toko bakery. Lingkungan luar yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan toko Roti Bakri antara lain masyarakat dan mitra. Masyarakat berpengaruh besar terhadap kemajuan toko Roti Bakri karena masyarakat merupakan konsumen. Apabila tidak ada konsumen, maka tidak ada kegiatan jual beli. Dan masyarakat juga mampu menilai baik dan buruknya toko Roti Bakri. Maka apabila ada tindakan komplain dan kritikan dari masyarakat, maka toko Roti Bakri harus menghadapinya dengan ramah dan menerima semua tanggapan dari masyarakat, sehingga mengetahui hal yang dibutuhkan para konsumen agar
tetap tertarik dan mempertahankan menjadi pelanggan dari toko roti bakery. Pengaruh lingkungan luar yang sangat berpengaruh dalam kemajuan toko roti bakery ialah mitra. Mitra adalah rekan kerjasama yang bekerja sama dengan toko roti bakery dalam memberikan masukan dan keuntungan dalam menjalankan perusahaan. Mitra mampu membangun keuntungan yang banyak, yang berupa perluasan jaringan dan pemberian modal dalam menjalankan usaha. Maka apabila ada kerugian yang dihadapi toko roti bakery, mitra akan turun tangan untuk membantu dalam menutupi kerugian tersebut dan membantu dalam pendanaan. Pengaruh lingkungan dalam toko roti bakery. Pengaruh lingkungan dalam yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan toko roti bakery tersebut ialah karyawan. Karyawan adalah pribadi yang berperan sangat aktif dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan dari toko bakery. Apabila tidak ada karyawan, maka toko roti bakery tidak dapat terproduksi, tidak akan dapat dipasarkan, tidak akan ada yang mengelola pendataan administrasi yang akan berakibat fatal dalam kesuksesan toko roti bakery. Maka apabila toko roti bakery mengalami kekurangan karyawan, maka akan sangat berpengaruh besar jalannya toko roti bakery tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, toko roti bakery akan bergerak cepat untuk mencari karyawan baru yang sesuai standar Islami. Dan selanjutnya, target dari toko roti bakery. Target toko roti bakery adalah menjangkau para pecinta roti dan menawarkan kualitas roti yang terbaik dan halal dengan jangkauan harga yang sesuai. Namun, toko roti bakery memilih target yang lain dalam usahanya selain memasarkan produknya, yaitu membantu menyalurkan pembiayaan pendidikan anak tidak mampu dengan program Roti Peduli Pendidikan, berbagi kebaikan dengan kemakmuran umat Islam dengan program Roti Berbagi Kebaikan, menyalurkan pengobatan gratis dengan program Roti Peduli Kesehatan, melakukan pelatihan untuk mengembangkan daya masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat. Semua ini diterapkan toko roti bakery agar mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kecil. Dan kesimpulannya, toko roti bakery merupakan perusahaan roti yang menghadirkan cita rasa roti yang bervariasi, yang sangat berkualitas dengan harga yang terjangkau dan bersertifikat halal. Dalam usaha toko roti bakery, Bapak Syafrizal Abdul Rashid selaku pemilik toko roti bakery selalu mengupayakan kebijakan-kebijakan dan program baru terus bermunculan dan berkembang agar banyak yang bisa dibantu. Ada kebaikan di setiap gigitan, merupakan tema yang membedakan toko roti bakery dalam perusahaan roti lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa toko roti bakery hadir bukan hanya sekedar memasarkan produk roti ke masyarakat, namun membangun taraf perekonomian masyarakat, membantu pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan serta kesehatan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.